Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abdullah Mufti Nur Habib dalam kajian ilmu falak. Kali ini kita akan membahas lanjutan tentang hisab awal bulan Komariah. Kali ini part 2 akan membahas tentang hisab hakiki, menentukan waktu ijtima dan memperkirakan waktu ghurub. Sebagai review dari penjelasan video sebelumnya bahwa berdasarkan hasil hitung diketahui bahwa tanggal 29 Rajab 1444 Hijriah bertepatan dengan hari Senin Pahing tanggal 20 Februari tahun 2023 Miladiyah. Untuk menentukan waktu ijtima, kita perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama, menyiapkan data-data efemeris. Kita cari nilai fraction illumination bulan atau FIB terkecil pada tanggal hasil hisab urfi. Kita catat pukul berapa FIB terkecil tersebut terjadi. Kemudian mencari nilai ecliptic longitude matahari atau ELM pada jam FIB terkecil dan 1 jam berikutnya. Selanjutnya mencari nilai apparent longitude bulan atau ALB pada jam FIB terkecil dan 1 jam berikutnya. 3 data ini kita dapat dari buku data efemeris Hisab Ru'yat yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Pusat. Dan untuk menentukan bujur tolok waktu daerah, ada penjelasannya juga di dalam buku data efemeris Hisab Ru'yat bahwa setiap 15 derajat bujur timur itu merupakan bujur tolok waktu daerah. Baik, kita lacak data. Pada tanggal 20 Februari 2023, FIB terkecil terjadi pada pukul 7 dan pukul 8 UTC, Universal Time Coordinate, senilai 0,00160. Nah, kita pilih jam ke-7 saja. Nah, seperti ini cover bukunya. Nah, kemudian kita buka halaman tanggal 20 Februari 2023. Di sana ada 2 data, yaitu data matahari dan data bulan. Kita fokuskan perhatian pada data bulan. Ada kolom paling kanan yaitu fraction illumination. Kita perhatikan nilai-nilai yang berada di bawahnya dan yang terkecil adalah 0,00160. Ada 2 ya. Nah, kita lihat ke sebelah kiri itu terjadi pada pukul 7 dan pukul 8. Nah, kita pilih pukul 7-nya saja. Selanjutnya ELM jam 7 itu nilainya 331 derajat 22 menit 14 detik. Dan ELM jam 8 itu 331 derajat 24 menit 45 detik. Dari mana kita dapat data-data ini? Nah, kita lihat data matahari dari halaman yang sama tadi ya. Kita perhatikan kolom kedua ecliptic longitude. Nah, kita turun ke jam ke-7, nilai datanya adalah 331 derajat 22 menit 14 detik. Dan data pukul 8 itu 331 derajat 24 menit 45 detik. Kemudian ALB jam 7 itu 331 derajat 17 menit 19 detik, dan ALB jam 8 itu 331 derajat 55 menit 12 detik. Ini kita dapat dari data bulan kolom apparent longitude. Jam ke-7 datanya adalah 331 derajat 17 menit 19 detik, dan jam ke-8-nya 331 derajat 55 menit 12 detik. Baik, kemudian bujur tolok daerahnya adalah 105 derajat bujur timur. Jadi kota Tasik itu kan 108 derajat ya bujur timur. Nah, yang paling dekat dengan 108 itu ya, dapatnya adalah 105 derajat. Itu sebagai bujur tolok daerah. Baik, selanjutnya kita lakukan penghitungan. Pertama yang kita hitung adalah sabak matahari per jam, B1.
Ini merupakan kecepatan rata-rata matahari per jam. Nah, menghitungnya adalah selisih dari ELM jam besar dikurangi ELM jam kecil. Tadi jam besarnya jam 8, jam kecilnya jam 7. Nah, jadi data ELM jam 8 dikurangi data ELM jam kecil. Terbalik juga tidak masalah sebetulnya. Walaupun nilainya nanti jadi negatif, nah negatifnya diabaikan. Karena kecepatan itu kan nilai mutlak ya. Jadi nilai mutlak itu tidak boleh negatif. Yang boleh itu adalah 0 atau positif. Jadi kalau hasil hitungnya negatif, maka negatifnya diabaikan. Hasil hitung kita B1 adalah 0 derajat 2 menit 31 detik. Kemudian yang kedua, sabak bulan per jam atau kecepatan bulan per jam. B2. Nah, ini sama seperti B1, ini merupakan nilai mutlak juga, cuman data yang digunakan adalah data ALB, jam besar dikurangi data ALB jam kecil. Seperti tadi juga, walaupun terbalik tidak jadi masalah, kalau hasilnya negatif maka negatifnya diabaikan. Itu kekhususan untuk B1 dan B2. Nah, hasil hitung B2 adalah 0 derajat 37 menit 53 detik. Selanjutnya jarak matahari bulan, MB. Ini cara menghitungnya adalah ELM jam kecil dikurangi ALB jam kecil. Jadi ELM jam 7 dikurangi ALB jam 7. Hasilnya adalah 0 derajat 4 menit 55 detik. Selanjutnya sabak bulan muadal atau kecepatan relatif bulan terhadap matahari. SB. Nah, rumusnya adalah B2 dikurangi B1. Jadi kecepatan rata-rata bulan dikurangi kecepatan rata-rata matahari. Hasil hitungnya adalah 0 derajat 35 menit 22 detik. Nilai SB ini bisa positif, bisa negatif. Kalau positif berarti bulan lebih cepat dari matahari. Kalau negatif berarti bulan lebih lambat dari matahari. Berikutnya, titik ijtima. Titik ijtima ini membagi jarak matahari dengan sabak bulan muadal. Jadi MB dibagi SB. Hasil hitungnya adalah 0 jam 8 menit 20,47 detik. Berikutnya koreksi waktu daerah atau saya sebut sebagai KWD. KWD ini dari UTC ya. Jadi bujur tolok daerah dibagi 15, 105 derajat dibagi 15, hasilnya adalah 7 jam. Kemudian waktu ijtimanya, jam FIB terkecil ditambah titik ijtima. Nah, tinggal dijumlahkan, hasilnya adalah 7 jam 8 menit 20,47 detik UTC, atau kalau kita konversi ke WIB menjadi 14 jam 8 menit 20,47 detik waktu Indonesia Barat. Kesimpulannya adalah bahwa ijtima akhir bulan Rajab 1444 Hijriah terjadi pada hari Senin Pahing tanggal 20 Februari 2023 Miladiyah pukul 7 lebih 8 menit lebih 20,47 detik UTC atau pukul 14 lebih 8 menit lebih 20,47 waktu Indonesia Barat. Nah, selanjutnya data ini kita jadikan sebagai bahan untuk menentukan apakah kriteria awal bulan sudah terpenuhi atau belum. Nah, jelas pada video pertama yang lalu, kriteria awal bulan yang pertama itu sudah terjadi ijtima. Nah, ini baru satu yang terjawab, bahwa ijtima sudah terjadi, yaitu pada tanggal 20 Februari 2023 hari Senin Pahing pukul 14 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Nah, dua kriteria yang lainnya masih harus kita periksa. Ya. Baik,
kita lanjutkan untuk memperkirakan waktu ghurub atau ghurub takribi dengan markaz Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Kita siapkan dulu data-data efemerisnya. Yang pertama, longitude markaz atau bujur tempat. Notasinya adalah lambda T. Kemudian latitude markaz atau lintang tempat, notasinya adalah VT. Altitude atau elevasi atau ketinggian tempat, notasinya EL. Kemudian semi diameter matahari atau notasinya SDO rata-rata. Kemudian refraksi rata-rata atau refer. Kemudian deklinasi matahari dalam data efemeris disebut sebagai apparent declination. Notasinya adalah delta O. Kita ambil jam 11. Kemudian rata waktu atau equation of time EO jam 11. Selanjutnya kita akan melacak data. Bujur tempat kita adalah 108 derajat 13 menit 12,74 detik. Bujur timur ini berdasarkan data di Google Earth ataupun Google Map. Kemudian lintang tempatnya adalah 7 derajat 19 menit 34,70 detik lintang selatan. Perlu dicatat di sini bahwa bujur timur bernilai positif dan bujur barat bernilai negatif. Dan lintang utara bernilai positif, sedangkan lintang selatan bernilai negatif. Sehingga menurut data ini, markaz Masjid Agung Kota Tasikmalaya bujurnya bernilai positif dan lintangnya bernilai negatif. Positif dan negatif nanti kita masukkan ke dalam perhitungan. Selanjutnya, ketinggian tempatnya adalah 356 meter di atas permukaan laut. Kemudian semi diameter rata-ratanya 16 menit. Refraksi rata-rata 34 derajat 30 detik. Kemudian deklinasi matahari jam 11 itu adalah minus 10 derajat 55 menit 49 detik. Ini didapat dari mana? Tentunya ini didapat dari data efemeris. Ya, kemudian equation of time jam 11 juga minus 13 menit 45 detik. Nah, dari data matahari, di data efemeris, kita lihat apparent declination. Jam 11. Kenapa jam 11? Karena biasanya matahari terbenam di Kota Tasikmalaya itu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ketika di Kota Tasik pukul 18, maka UTC-nya adalah pukul 11 karena selisihnya 7 jam, ya kan? 18 dikurangi 7, 11. Maka kita ambil data jam 11. Nah, jadi min 10 derajat 55 menit 49 detik. Selanjutnya, equation of time-nya itu di sebelah kanan. Minus 13 menit 45 detik. Nah itu ya. Baik. Selanjutnya koreksi waktu daerah terhadap WIB. Nah, jadi rumusnya bujur tolok daerah dikurangi bujur tempat, hasilnya dibagi 15. Jadi 105 derajat dikurangi 108 derajat 13 menit 12,74 detik, hasilnya kemudian dibagi 15. Hasil hitungnya adalah minus 0 jam 12 menit 52,85 detik. Kemudian kerendahan ufuk atau kita sebut sebagai dip. Ini adalah rumusnya 1,76 menit kali akar elevasi. Nah, dalam menghitung di kalkulator, derajatnya harus dimasukkan ya. Jadi 0 derajat 1,76 menit kali akar 356. Hasilnya adalah 0 derajat 33 menit 12,46 detik. Berikutnya altitude atau ketinggian matahari pada saat matahari terbenam atau kita sebut sebagai HO. Rumusnya adalah minus SDO ditambah refraksi ditambah dip. Nah, data-datanya kita masukkan. SDO-nya 0 derajat 16 menit, kemudian refraksinya 0 derajat 34 menit 30 detik, dan dip-nya hasil hitung kita tadi
0 derajat 33 menit 12,46 detik. Dijumlahkan dan dinegatifkan. Hasilnya adalah minus 1 derajat 23 menit 42,46 detik. Selanjutnya kita hitung sudut waktu matahari. Cos TO. Rumusnya seperti ini. Minus tangen V T kali tangen deklinasi matahari ditambah sin HO per cos T kali cos delta O. Kita masukkan angka-angkanya. Nah ini lintang tempatnya minus 7 derajat 19 menit 34,70 detik. Seperti yang tadi disampaikan, ya, karena lintangnya itu lintang selatan, maka bernilai negatif. Kemudian nilai delta O-nya, tadi deklinasi matahari tinggal kita masukkan saja. Kemudian HO-nya hasil hitung kita tadi minus 1 derajat 23 menit 42,46 detik. Dan seterusnya, ya, tinggal masukkan saja angka-angka hasil hitung kita tadi. Hasilnya adalah minus 0,04983 dan seterusnya. Ke belakangnya masih banyak sebetulnya, tapi sengaja saya ambil 5 angka saja di belakang koma. Nah, ini masih nilai cos. Nah, nilai TO-nya berapa? Ini tinggal di antikoskan saja dari nilai ini. Ya. Jadi nilai TO-nya adalah antikos dari minus 0,04983 dan seterusnya. Hasilnya adalah 92 derajat 51 menit 22,48 detik. Terus kalau misalnya kita pengen jadikan sebagai sudut waktu, nah tinggal dibagi 15. Itu hasilnya jadi 6 jam 11 menit 25,5 detik. Selanjutnya meridian pas MP, rumusnya adalah 12 jam dikurangi EO. Nah, kita masukkan saja, tadi nilai EO-nya minus 13 menit 45 detik, jangan lupa nolnya dimasukkan di situ. Ya. Sehingga hasilnya menjadi 12 jam 13 menit 45 detik. Terakhir, nah perkiraan waktu gurub takribi. Ya, rumusnya adalah MP tambah TO per 15 ditambah KWD terhadap WIB. Nah, kita masukkan saja angka-angka hasil hitung kita tadi. MP-nya 12 jam 13 menit 45 detik. Kemudian TO per 15-nya 6 jam 11 menit 25,5 detik. Kemudian KWD-nya minus 0 jam 12 menit 52,85 detik. Nah, kita masukkan semuanya. Kita hitung pakai kalkulator, hasilnya adalah 18 jam 12 menit 17,65 detik waktu Indonesia Barat. Kesimpulan. Jadi pada hari Senin, Pahing tanggal 20 Februari 2023, matahari diperkirakan akan terbenam pada pukul 18 lebih 12 menit lebih 17,65 detik waktu Indonesia Barat. Kalau diperbandingkan dengan waktu ijtima'nya tadi, itu lumayan agak jauh juga ya. Nah, sehingga sementara bisa kita simpulkan bahwa ijtima' terjadi sebelum matahari terbenam. Nah, tapi persisnya matahari terbenam itu pukul berapa? Nah, nanti kita akan bahas pada bagian ketiga. Ya. Baik, sementara sampai sini dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.